Peggy Setiawan alias Peron diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat telah ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024. Keluarga Vina mendesak agar kepolisian segera menghadirkan Peggy ke publik secara transparan. Pasalnya, banyak spekulasi yang berkembang jika Peggy yang ditangkap bukan pelaku sebenarnya. Desakan ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Raden Reza dari Hotman 911. Menurutnya, semakin lama Polda Jabar menutupi sosok Peggy, maka spekulasi masyarakat, terutama di media sosial, akan semakin liar. Hal ini dikhawatirkan berdampak buruk terhadap citra polisi dan banyak masyarakat yang tak percaya. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas Kaswara. Ia mengaku belum dapat mengumumkan kepada publik soal penangkapan Peggy. Dikatakannya pihak kepolisian masih dalam tahap penyelidikan. Sementara anggota DPR RI, Deddy Mulyadi, berharap penangkapan Peggy oleh polisi akan menjawab seluruh prasangka yang berkembang. Ia juga mengapresiasi kepolisian yang terus melakukan penyelidikan. Fakta baru kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu terungkap. Ternyata di desa Kepongpongan, Cirebon ada 5 orang yang bernama Peggy. Dikutip dari tribunjabar.id, hal tersebut disampaikan oleh Kades Kepongpongan, Wawan Setiawan. Menurutnya, Peggy Setiawan yang ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024 jarang bergaul di desa. Pasalnya, kehidupan sehari-harinya berada di wilayah kota. Namun Peggy yang lain dikenal karena sering bergaul. Wawan juga menambahkan bahwa masyarakat desa tidak menyangka dengan kabar penangkapan Peggy. Keluarga Peggy merupakan keluarga tak mampu dan sering mendapatkan bantuan sosial. Sang ibu menjadi asisten rumah tangga, sementara ayahnya menjadi kuli bangunan. Soal penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian, Wawan juga mengaku tak mengetahui. Sama mama, sama bapak, barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lama jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa. Kartini 48 tahun menyebut sang putra Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ketakutan. Peggy merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Setelah Peggy ditangkap, Kartini menemui sang putra di Polda Jabar pada Rabu 22 Mei 2024. Pada kesempatan itu, Peggy mengucapkan permintaan maaf kepada sang ibu. Ia juga mengungkapkan ketakutannya akan kemungkinan pertemuan terakhir mereka. Peggy merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Ia mengaku ikhlas menjadi tumbal orang-orang penting seperti pejabat. Diakui Peggy, dirinya tak melakukan kesalahan termasuk terlibat pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Sementara Kartini yakin putranya tak terlibat pembunuhan. Saat insiden terjadi, Peggy tak berada di Cirebon melainkan bekerja di Bandung menjadi kuli bangunan. Bahkan Peggy disebut mulai bekerja 3 bulan sebelum pembunuhan ini terjadi. Ia kemudian baru kembali ke Cirebon 4 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2016. Sementara aparat kepolisian saat ini masih melakukan penyidikan terhadap Peggy. Gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah Peggy minta maaf sama mama, sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama. Udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lama jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu nang. Insya Allah, Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta. Jadi Bandung sama Cirebon jauh, jadi mama nggak bisa bolak-balik. Ya udah sabar. Jadi saya pulang lah sudah. Kartini 48 tahun meyakini jika sang putra Peggy Setiawan tak terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pasalnya saat insiden pembunuhan terjadi, Peggy disebut tak berada di Cirebon, Jawa Barat. Saat bertemu Peggy, Kartini memberikan pesan penguatan kepada sang putra agar tetap teguh dalam pendirian.
Diketahui Kartini sendiri bertemu dengan Peggy sehari setelah sang putra ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024. Kartini mengingatkan Peggy untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Ia meminta agar Peggy tak membuat pengakuan settingan meski dipaksa hingga nyawanya menjadi taruhan. Dalam pertemuan tersebut, Peggy juga mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada Kartini dan sang ayah. Peggy khawatir pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Ia lantas mengaku pasrah jika dijadikan korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Lebih lanjut dikatakannya, Peggy tak takut jika dirinya akhirnya mati. Diketahui Peggy Setiawan sendiri sebelumnya juga pernah diperiksa kepolisian pada tahun 2016, 2 hari setelah kematian Vina. Hal ini terungkap dalam keterangan kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, pada Kamis 23 Mei. Saat itu polisi membawa 2 motor milik keluarga Peggy, yakni milik Peggy dan adik dari ibunya. Setelah membawa motor tersebut, kasusnya seolah tenggelam dan sampai saat ini. Bahkan dikatakan Sugianti, motor-motor tersebut masih berada di kantor polisi. Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina dan Eki, mengelabuhi aparat kepolisian selama 8 tahun. Selama buron ia mengubah nama panggilan. Bahkan saat pulang ia mengenakan pakaian yang tertutup. Diketahui Peggy ditangkap Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Pria yang memiliki nama samaran Perong itu ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat. Aris Lasmana selaku Ketua RT 02 Desa Kepongpongan, Cirebon membeberkan jika Peggy belum lama ini sempat berkumpul bersama keluarga. Kepulangannya itu untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun menurutnya, Peggy selalu pulang lewat belakang rumahnya. Selain itu, ia mengendarai sepeda motor dengan pakaian yang rapat, kemudian mengenakan masker dan helm. Aris menyebut jika Peggy tak pernah bersosialisasi. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga disebut polisi sempat mengganti nama menjadi Robi di tempat ia bekerja. Ia juga sering berpindah-pindah tempat. Kepolisian pun mengaku sempat kesulitan melacak keberadaan Peggy. Saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman dan menggali keterangan tersangka. Ada kejanggalan atau seperti apa, bisa diceritakan? Kemarin pas penggeledahan yang hari kemarin, saya kecewa karena saya sebagai kuasa hukum tidak diberitahu. Sementara saya kan sedang ada di Polda, sedang mendampingi Peggy untuk BAP gitu. Dan itu pun kita baru bisa BAP jam 8 malam. Padahal saya jam 9 pagi udah ada di sana. Bu, dari kasus ini kejanggalan apa, Bu, yang Ibu temukan? Satu kejanggalannya pada saat 2016 Peggy waktu digerebek rumahnya, Peggy tidak ada tempat karena memang dia sedang berada di Bandung. Sejak kejadian itu juga memang dia berada di Bandung. Kenapa perkara ini kok terhenti? Padahal kan sudah dilakukan penggerebekan, sudah diberitahukan bahwa Peggy itu ada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Kenapa tidak prosesnya dilanjutkan saja? Kan menangkap seorang Peggy itu tidak susah. Sampai 8 tahun ini. Ya, kenapa harus menunggu sampai 8 tahun ini? Begitu Pira beberapa hari kemudian langsung bisa tertangkap. Padahal sih 2016 juga mungkin bisa aja. Bu, seberapa yakin Ibu bisa dijelaskan seberapa yakin kalau Peggy ini bukan pelaku dari kasus Vina? Ya, saya yakin banget. Saya sudah bicara dengan Peggy bahwa dia menyatakan pada saya pada tahun 2016 pun ketika dia pulang dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Kemudian dia itu adalah seorang Peggy, anak dari pembantu rumah tangga saya, yang tidak mungkin dia bisa melawan Eki atau berani membunuh Eki yang notabene adalah seorang anak polisi dan juga anggota geng motor. Dia kenal nggak sih, Bu, si Peggy sama si Eki korban itu? Tidak, dia mengatakan tidak. Kemarin pun saat di Polda, kamu benar nggak kenal nggak sama Eki? Enggak, saya nggak kenal. Kemarin saat pendampingan Egi berarti udah di BAP, Bu? Sudah. Dari pihak kepolisian itu dasar menangkap Egi itu apa sih, Bu? Mereka bilang karena DPO. Tapi kan dari data-data DPO dengan
fakta kan tidak sama. Di DPO itu usia 31 tahun, kemudian rambut ikal, tinggi 160, alamat di Sukawinangun. Sementara Peggy kan sih ini di Pongpongan. Kupingnya juga bolong. Usianya juga 27 tahun. Pihak Polda Jawa Barat hingga saat ini belum mengungkap ke publik sosok Peggy Setiawan, tersangka pembunuh Vina dan Eki yang ditangkap pada Selasa 21 Mei 2024. Kini beredar foto diduga Peggy setelah ditangkap aparat kepolisian. Foto yang beredar itu tampak mirip dengan foto yang dirilis oleh pihak Polda Jawa Barat. Peggy tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Sementara tangannya tampak dipasang kabel tis. Ia mengenakan kaos pendek hitam, tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong. Namun belum ada keterangan dari kepolisian apakah foto tersebut benar Peggy tersangka pembunuh Vina atau bukan. Diketahui Peggy Setiawan ditangkap di wilayah Bandung setelah 8 tahun menjadi buronan. Ia ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buruh bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung sekitar pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengakui bahwa polisi sempat kesulitan melacak keberadaan peron. Alasannya tersangka selalu berpindah tempat. Bahkan ia mengubah identitasnya menjadi Robi di tempat bekerjanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.